Salam persaudaraan. Terima kasih saudara-saudaraku yang saya cintai, sesepuh maupun adik-adik saya, saudara Esa semua yang saya banggakan. Kali ini atau malam hari ini Mbak Sirot menyampaikan sesuatu terhadap kadang-kadang Esa semuanya. Dan apabila Mbak Sirot menyampaikan sesuatu nanti ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya minta doanya. Akan tetapi sebelum Mbak Sirot menyampaikan beberapa hal, perlu saya mendoakan saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan, keselamatan lahir maupun batin. Khususnya yang sudah mendahului kita, semoga amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan tempat yang lebih baik dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, malam hari ini mungkin sudah ada beberapa waktu Mbah Sirot tidak menyampaikan sesuatu. Mungkin ada yang menunggu atau mungkin ada yang tidak menunggu. Itu tidak jadi apa, karena tujuan Mbah Sirot untuk menyampaikan itu satu, silaturahim, walaupun hanya secara lewat video. Akan tetapi tujuan daripada Esa, kalau melihat penyampaian dari senior-senior Mbah Sirot itu, kata setia hati ini diwujudkan yang pertama dari ucapan, yang kedua dibuktikan dengan rasa, yang ketiga diwujudkan dengan perilaku. Itulah setia hati. Untuk video yang terdahulu kemungkinan saya sudah menyampaikan bahwa orang Esa atau kita mengaku saudara Esa, kalau kita belum bisa setia hati terhadap saudara-saudara Esa, entah itu ucapannya, entah itu dalam rasanya, entah itu perilakunya, itu belum bisa dikatakan Esa, belum dikatakan setia hati sebelum kita setia terhadap saudara-saudara kita yang muda maupun yang sudah sepuh, seperti kita setia terhadap diri kita sendiri. Itu pengertian sedikit dari Mbah Sirot, itu dari senior-senior saya. Karena King Abi Surodiwiryo almarhum meninggalkan pengertian-pengertian Esa atau pengertian keesaan itu, seringkali saya ucapkan bahwa setia hati itu nanti diwujudkan dalam perilaku, yaitu berbudi luhur. Saudaraku yang bahagia atau yang saya banggakan, harapan Esa atau kadang-kadang Esa, satu persaudaraan, wujud kekadangan, yang tua memberikan pengertian yang baik, yang muda berusaha menerima, sehingga dilakukan setiap hari. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya yakin banyak senior-senior saya yang sudah paham dengan Esa dan sudah banyak yang melakukan Esa. Akan tetapi Mbah Sirot sedikit prihatin, karena mungkin masih banyak juga yang belum paham tentang persaudaraan Esa, apalagi melakukan tentang berbudi luhur. Karena apa? Kemungkinan besar saking jauhnya untuk ketemu saudara-saudara kita, sehingga pengertian yang Esa yang sejati itu seperti apa,
Karena kita tidak bisa hanya mengucapkan saya Esa, tapi pembuktian di dalam Esa, di dalam keluarga pun belum bisa memberikan kenyamanan terhadap keluarga, apalagi dengan yang lain. Maka dari itu harapan Mbah Sirot, mari kita dalami lagi Esa yang sebenarnya seperti apa. Apalagi hanya perbedaan sedikit gerakan itu pun menjadi masalah. Nah, ini yang saya katakan bahwa gerakan Esa walaupun mungkin berbeda sedikit, tapi tujuan Esa itu kan mempunyai sifat berbudi luhur, baik khususnya terhadap kadang-kadang Esa, mobil umum terhadap masyarakat. Mari saudara-saudaraku Esa yang saya banggakan, tengok kembali kepada diri masing-masing. Saya sudah berbuat apa terhadap keluarga? Saya sudah berbuat apa terhadap kadang-kadang Esa? Saya sudah berbuat apa terhadap masyarakat sekitarnya? Karena apa? Kalau kita berbicara tentang Esa itu memang lama sekali, apalagi untuk memahami. Apalagi kita berbicara tentang organisasi, itu pasti berbeda-beda pengertiannya, walaupun sudah ada aturannya. Maka dari itu untuk video yang terdahulu mungkin yang sudah agak lama, bahwa ada beberapa pengertian mungkin dari orang kebatinan, mungkin dari saudara kita sendiri walaupun beda rumah. Seperti apa toh yang dinamakan ngerusak pagar ayu? Nah, kata-kata ngerusak pagar ayu, pengertian Mbah Sirot adalah sesuatu yang sudah dikompromikan, yang sudah dimusyawarahkan, kok kamu rusak. Itulah yang dinamakan ngerusak pagar ayu. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, mari tengok lagi kepada diri masing-masing. Kalau kita ingin menjadi orang Esa atau kadang Esa, perlu dipahami. Mari kita berbuat lagi dengan rasa persaudaraan yang betul-betul dirasakan lewat hati. Karena seringkali saya sampaikan bahwa setia hati itu tidak hanya ucapan, akan tetapi karena kita setia harus ada yang disetiani. Salah satu contoh kita ikut bela diri persaudaraan setia hati. Kamu sudah mengatakan bahwa kamu ya, kamu setia hati. Tapi kalau secara fisik misalnya jurus itu pun nggak tahu jurus SH-nya, apakah sudah dinamakan setia hati dengan jurus? Apalagi ke SH-nya. Nah, pada di dalam SH ini yang saya ketahui bahwa untuk pengertian keesaan diantaranya satu panca prasetya, yang kedua kali sabta wasita tama. Sudah sejauh mana? Hafal berapa bait untuk panca prasetya? Apalagi untuk sabta wasita tama. Nah, kalau hafal aja tidak, terus bagaimana kita akan melakukan? Karena itu menurut Mbah Sirot mungkin bisa dengan dasar setia hati yang tertulis adalah panca prasetya dan sabta wasita tama. Kadang-kadangku yang saya cintai, apabila Mbah Sirot untuk menyampaikan ini banyak kekurangan, menurut saya wajar, tapi bukan kurang ajar, karena mungkin Mbah Sirot baru sedikit pengertiannya. Akan tetapi Mbah Sirot menyampaikan ini, saya sampaikan khususnya terhadap adik-adik saya yang mungkin belum tahu atau mungkin belum paham dengan pengertian-pengertian setia hati. Sekali lagi, menurut Mbah Sirot yang saya ketahui bahwa kita belum dikatakan sebagai insan esa atau kadang esa sebelum kita setia hati terhadap kadang-kadang esa,
seperti kita setia hati pada diri kita masing-masing. Tidak hanya ucapan, tapi perilaku. Salah satu contoh Mbak Sirot menyampaikan ini, mungkin ada yang komentar, tapi komentar saya yakin baik, karena saya mungkin lebih bisa mawas diri kekurangan saya, walaupun saya sudah sedikit lama untuk latihan ESA, tapi masih banyak kekurangan. Maka dari itu saya minta terhadap senior-senior saya atau kadang-kadang saya yang termasuk adik-adik saya, kalau adik-adik saya lebih tahu, tolong sampaikan terhadap Mbak Sirot. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, yang di depannya semuanya yang ada ESA adalah, menurut Mbak Sirot, ada saudara saya. Semoga kita tetap guyup rukun di dunia, syukur nanti sampai ke akhirat kita diberikan tempat yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Esa yang saya banggakan untuk kali ini, Mbak Sirot hanya sedikit menyampaikan pengertian-pengertian tentang setia hati. Akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, salam persaudaraan.